Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya Al-Zahrain. Kali ini saya akan membahas tentang ilmu komunikasi berkaitan dengan komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Selamat menyaksikan. Yang pertama ialah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok sendiri ialah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam sebuah rapat, konferensi, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan komunikasi kelompok. Tujuan komunikasi kelompok dibagi menjadi dua tujuan besar. Yang pertama, tujuan secara personal atau personality. Yang kedua, tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan. Tujuan komunikasi kelompok secara personal ialah sebagai hukum sosial, sebagai wadah penyaluran, sebagai kelompok terapi, dan sebagai tempat pembelajaran. Sedangkan komunikasi kelompok yang berhubungan dengan pekerjaan ialah yang pertama sebagai pembuat keputusan dan yang terakhir sebagai pemecah permasalahan. Selanjutnya, bentuk-bentuk kelompok dan karakteristiknya. Yang pertama ada kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer sendiri ialah kelompok yang anggotanya merupakan orang-orang yang akrab secara personal dan juga menyentuh. Sedangkan kelompok sekunder ialah kelompok yang anggotanya merupakan anggota yang tidak akrab dan tentunya tidak menyentuh. Selanjutnya ada kelompok keanggotaan dan rujukan. Dan yang terakhir adalah kelompok deskriptif dan perspektif. Kelompok deskriptif ialah kelompok yang dilihat dari cara pembentukannya secara alamiah. Sedangkan perspektif ialah kelompok yang dilihat dari cara-cara tertentu untuk mencapai sebuah tujuan kelompok. Selanjutnya ada faktor keefektifan kelompok. Faktor keefektifan kelompok juga dibagi menjadi dua faktor besar. Yang pertama, faktor situasional, dan yang kedua, faktor personal. Faktor situasional sendiri dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, ukuran kelompoknya. Yang kedua, jaringan komunikasinya. Yang ketiga, kohesi kelompoknya. Dan yang keempat, kepemimpinannya. Kemudian, secara personal, keefektifan kelompok juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan interpersonal, tindak komunikasi, dan perannya. Selanjutnya ada peranan-peranan anggota dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, peranan tugas kelompok, artinya setiap anggota wajib memegang perannya dalam sebuah tugas kelompok. Yang kedua, peranan pemeliharaan kelompok, artinya setiap anggota bertanggung jawab atas pemeliharaannya sebuah kelompok. Dan yang terakhir, peranan secara individual. Selanjutnya, pengaruh kelompok pada perilaku manusia. Yang pertama ada konformitas atau aturan-aturan atau norma-norma yang terdapat dalam sebuah kelompok. Selanjutnya ada fasilitas sosial atau fasilitas yang terdapat dalam sebuah kelompok. Dan yang ketiga ada polarisasi atau pengelompokan dalam sebuah kelompok. Selanjutnya kita masuk ke dalam komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi sendiri ialah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada unsur-unsur organisasi. Yang pertama ialah anggota organisasi, yang kedua pedoman organisasi atau asas dalam sebuah organisasi, dan yang ketiga pastinya ada pekerjaan dalam organisasi, dan juga ada struktur organisasi, dan yang terakhir ialah praktik-praktik pengelompokannya. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi ada 4, yakni yang pertama fungsi informatif, yaitu sebagai wadah informasi. Yang kedua fungsi regulatif atau pedoman dan asas-asas dasar dalam sebuah organisasi. Yang ketiga ada fungsi persuasif atau aturan-aturan yang terdapat dalam organisasi yang biasanya diberikan dari atasan ke bawahan. Kemudian yang terakhir ada fungsi integratif. Selanjutnya jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ialah komunikasi dari atasan ke bawahan.
Yang kedua ialah komunikasi dari bawahan ke atasan. Yang ketiga komunikasi setara atau horizontal. Dan yang keempat komunikasi lintas saluran atau di luar organisasi. Selanjutnya, hambatan komunikasi dalam organisasi. Ada 4 hambatan yang terjadi dalam organisasi. Yang pertama, hambatan dari proses komunikasinya itu sendiri. Yang kedua, hambatan semantik atau ada pemicu. Yang ketiga, ada hambatan secara psikologi. Dan yang terakhir, ada hambatan secara manusiawi. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi hambatan komunikasi? Yang pertama ialah gunakan umpan balik atau mengumpan balik. Selanjutnya ialah kenali si penerima berita, siapa yang membawa berita tersebut. Dan yang terakhir, rencanakan secara teliti, pertimbangkan baik-baik apa, mengapa, siapa, bagaimana, dan kapannya terjadi suatu komunikasi kelompok tersebut. Thanks for watching.